wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kesempatan kali ini tema kita berkaitan tentang bab istiqlali wasiyati ahli mari. Bab dianjurkan berwasiat kepada keluarga orang yang sakit, wa man yahdumuhu bil ihsani ilaihi wa ihtimalihi was-sabri ala ma yashukku bil amri. Dan orang yang lainnya agar berbuat baik kepadanya, memakluminya, serta bersabar atas hal-hal yang menyulitkan dari urusan. Wa kadal wasiyatu biman qawba sababu mautihi fi haddin aw qisasi wa nahwihima. Dan begitu pula wasiat kepada orang yang sudah dekat sebab kematian karena hukuman had, qisas atau sejenisnya. Jadi ini berbicara tentang wasiat kepada orang yang sakit atau orang yang di detik-detik kematiannya karena mungkin ingin ditegakkan hukum had ataupun qisas. Dari bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan satu hadis. Dia mengatakan An-Imran ibn Husain. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna mar'atan min Juhaynah atatin nabiyya wa hiya hubna min azina. Bahwa ada seorang wanita dari kabilah Juhaynah. Ada seorang wanita dari kabilah Juhaynah. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubna. Ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, lalu ia pun bertanya, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan hukuman had, maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Jadi kata mengakui perbuatannya, kemudian minta untuk ditegakkan hukum had. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali. Faqala, kemudian beliau bersabda, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza waqa'at fa'tini biha, dan apabila dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Fa'ala,
فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. Maka wanita melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk pelaksanaan hukuman had. Lalu pakaian wanita itu diikatkan kuat-kuat pada tubuhnya. Thumma amara biha fahujimat thumma shalla 'alaiha. Setelah itu beliau memerintahkan agar dirajam. Kemudian beliau mensolatinya. Nabi mensolati wanita tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi apa soalnya? Wa akhwati fillah. Anna mar'atan min Juhaynah, ada seorang wanita dari kabilah Juhaynah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu tidak mengenal jenis. Laki-laki, perempuan, semua memiliki potensi untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina atwab. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Ya, karena kita pasti jangan akan terjatuh dalam kesalahan, karena kita bukan nabi, bukan malaikat. Ya. Sehingga orang yang terbaik itu bukan orang yang dalam artian terbebas dari dosa, yang tidak mungkin. Tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang ketika terjatuh di dalam kesalahan, maka dia segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita jemaah. Hendaklah ketika seseorang terjatuh di dalam perbuatan maksiat, bukan kemudian putus asa, tetapi hendaklah mendekat ya, ke tempat-tempat yang di situ jamaah mungkin dia akan mendapatkan hidayah. Akan ke masjid, kemudian mungkin minta nasihat kepada seorang alim. Ini yang bukan justru kemudian semakin menjauh. Ini keliru. Bahkan kisah seseorang yang membunuh satu jiwa itu, yang kemudian akhirnya dia dimasukkan ke surga. Ya tadi, terakhir dia mendatangi seorang alim dan kemudian disarankan untuk berhijrah. Jadi penting. Bukan kemudian malah jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Itu keliru. Wa hiya hubna min az-zina, dan ia hamil karena perzinahan. Jadi yang masih ketika seseorang misalkan datang mengaku telah melakukan perzinahan, maka seorang hakim ketika itu tidak boleh kemudian bertanya, kamu itu zina dengan siapa? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika hakim bertanya, lalu kemudian orang tersebut mengatakan, Pak Hakim, saya berzina dengan si fulan, berarti dia sudah menuduh. Maka fulan tidak angkat. Kalau kemudian hakim bertanya, fulan benar tidak kamu berzina dengan si fulan? Karena dia mengatakan dia berzina dengan kamu. Kalau kemudian si laki-laki ini mengatakan, wahai hakim, saya tidak berzina dengan dia, maka untuk membebaskan tuduhan, dia bersumpah, wallahi, saya tidak berzina dengan dia. Selesai.
maka si wanita ini dia harus dihukum cambuk. Kenapa? Telah menuduh. Kenapa? Karena dia tidak mengaku. Kecuali kalau dia mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini kesemuanya benar-benar melihat seperti timba masuk dalam sumur jelas. Tidak boleh kemudian 3 melihat 1, dia katakan, wahai hakim, tapi saya melihat mereka berada di dalam sumur. Itu boleh. Harus jelas. Jadi kesembarangan. Maka ketika ada orang yang ngaku, ya sudah. Yang ngaku itulah yang dihukum. Tidak perlu kemudian bertanya dengan siapa dia berzina. Karena ketika ditanya kemudian dia menjawab dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka justru dia akan dihukum. Justru dia akan dihukum. Jadi macam-macamnya di antara kehati-hatian syariat ini untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Karena kalau dibiarkan orang akan sembarangan menuduh. Yang ketiga, dia menuduh wajib untuk mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, ya siap-siap untuk dijatuhi hukum. Itu mencambuk seperti itu. Ya kemudian masalahnya. Kemudian dia pun bertanya, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan hukuman had. Dan di antara ciri dosa besar itu, salah satunya adalah dosa yang pelakunya diancam dengan had, hukuman di dunia. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya zina termasuk dosa besar. Fa'akimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Fa'ala Rasulullah SAW waliyah, maka Nabi pun memanggil walinya. Ya, bukan kemudian langsung dijatuhkan hukuman had, tetapi dipanggil walinya karena memang dia dalam kondisi hamil. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Jadi Nabi tidak mengatakan celaklah dia, hinalah dia, tapi justru beliau mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Nah, sehingga ini pelajaran buat kita jemaah bahwa pendosa itu membutuhkan bimbingan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan lingkungan yang membantu dia untuk tobat, bukan kemudian dikucilkan, dijelek-jelekkan, ya, diremehkan. Akhirnya apa? Semakin jauh. Justru mereka butuh bimbingan, arahan. Ya. Karena kadang yang membuat orang itu sulit untuk bertobat adalah hinaan-hinaan dari masyarakat. Itu kadang seperti itu ya. Akhirnya datang ke masjid malu, karena ketika baru pakai ya, panty saja sudah ya, mungkin dicela. Oh, tumben-tumbennya. Ini yang masalahnya. Harusnya didukung, ya, dibantu, dibimbing seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fa'idha waqa'at fa'tini." Ketika dia sudah melahirkan, bawa dia kepadaku. Karena memang maksudnya seorang anak tidak menanggung dosa orang tuanya, walaupun memang secara penamaan dia dianggap anak zina, tetapi bukan berarti kemudian dia menanggung apa? Dosa orang tua tidak. Ya. Disematkan seperti itu untuk dalam artian agar orang-orang tidak bermudah-mudahan. Ya. Maka disematkan anak zina seperti itu. Bukan berarti kemudian anak itu berdosa, tidak, tapi orang tuanya yang berdosa. Tapi kalaupun misalkan orang tuanya sudah bertobat, maka ingat, tidak boleh kemudian kita cepat. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu kata Nabi, at-taibu kaman la dzamba. Jadi orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus.
Kalau kemudian kita cela, kita ungkit-ungkit masa lalunya, ya, sedangkan Allah sudah menghapuskan dosanya, apa kemudian pantas ya rasanya? Bahkan kalau kita terjatuh, apa kemudian kita bisa tobat seperti dia? Betul. Sehingga tidak boleh ya, mengungkit-ungkit masa lalu, ya, keburukan dari seorang, tidak boleh. Dan ketika dia sudah bertobat, maka ya, dia harus segera ya, kita rangkul, ya, kita sayangi, dan kita bimbing seperti itu. Dan kemudian yang masalahnya ketika wanita itu sudah melahirkan, akhirnya didatangkan maksud dan kali dia bukan, maka Nabi pun memerintahkan untuk dirajam dan pakaian yang diikatkan erat pada tubuhnya. Ya. Ini pelajaran buat kita bahwa ketika seseorang sedang menjalani hukuman mati sekalipun, syariat tetap menjaga kehormatannya. Ya, tidak kemudian akhirnya diubah. Ya, jamaah sementara ulama kita ketika mensyarah hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah beliau katakan, "Fi hadzal hadis dalilun ala istihbabi saddil insan ala nafsi wa adami iqrari bil maksiyati wa anna man aqarra biha uqima alaiha." Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa dianjurkan bagi seseorang untuk menutupi aib dirinya sendiri. Jadi tidak boleh berubah. Bahkan dalam maksudnya umat Nabi itu potensi akan mendapatkan ampunan Allah, kecuali al-mujahidin. Siapa jemaah? Mujahidin ini orang-orang yang di malam hari dia berbuat maksiat dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya. Lalu kemudian di pagi hari dia cerita, oh semalam saya seperti itu. Maka orang seperti ini ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Sehingga kalau kita terjatuh sudah tobat, bukan kemudian apa? Menceritakan kesenangan lagi. Itu keliru ya. Makanya ketika seorang terjatuh dalam perzinahan, ya kemudian dia mau nikah ditanya, ya, dia dengan pernah berzina tidak? Aku tidak. Jangan aku. Karena tak boleh ya masalahnya menceritakan aib itu tak boleh. Justru harusnya akan disembunyikan. Pun dia tak boleh kalau bertanya kamu pernah berzina, itu tak boleh. Tapi kalau ditanya ya sudah, diam saja, jangan dijawab. Jangan dijawab seperti itu. Wa adami iqrari bil maksiyati, dan tidak mengaku-ngaku melakukan maksiat. Wa anna man aqarra biha uqima alaihi. Karena siapa yang mengaku perbuatan atau mengaku dia telah melakukan perbuatan maksiat, maka akan ditegakkan had ya, atas dirinya. Ya, kalau dia mengaku misalkan, maka dengan pengakuan ini cukup sebagai syarat untuk ditegakkan had. Jika kalau kita ingin menjatuhkan hukum ke orang lain atau menuduh misalkan, maka datangkan saksi. Tapi kalau seseorang datang sendiri mengaku dirinya misalkan melakukan tindakan kriminal yang mengharuskan hukuman had, maka sekedar dengan pengakuan maka itu sudah cukup. Kalau namanya dia bukan orang yang tidak seperti itu, maka cukup seperti itu. Kemudian masalah Imam An-Nawawi juga mengatakan, wa fihi anna al-hamil la yuqamu 'alaiha al-haddu hatta tardu'at hamlan. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa wanita yang hamil tidak ditegakkan hukuman had atasnya sampai dia melahirkan. Bahkan dalam kisah yang lain, ketika datang kemudian mengaku hamil, Nabi mengatakan, oh mungkin kamu lupa, oh mungkin kamu keliru, datang lagi. Nabi tidak langsung menjatuhkan hukuman had.
Sampai ketika berkali-kali dia ngaku, akhirnya disuruh pulang, tunggu sampai melahirkan. Ketika setelah melahirkan datang ingin diikut, jatuhkan hukuman had. Tapi Nabi tidak langsung menjatuhkan hukuman had, suruh menyusui terlebih dahulu. Sampai ketika selesai baru ditegakkan hukuman had seperti itu. Jadi artinya memang tidak sembarangan, tidak asal-asalan seperti itu. Li'anna fi iqamatil had alaina qabla dzalika itlafan lil janin al-bari. Karena menegakkan hukum sebelum melahirkan akan menyebabkan kebinasaan terhadap janin yang tidak bersalah. Jadi tunggu dulu sampai melahirkan, dan itu baru ditegakkan hukuman. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, bihadzal hadis dalilun ala anna dzamba wa in 'azuma fa inna bab taubati maftuh. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa perbuatan dosa sekalipun sangat besar, maka pintu tobat tetap terbuka. Wa anna taibat as-sadiq yakhluqu manzilatan 'azimatan indallah. Dan orang yang benar-benar bertobat dapat mencapai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat ya, syarat tobat itu ada 6. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Pertama, ketika roh belum sampai ke tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Yang ketiga, sebelum Allah menimpakan azab pada suatu kaum, kecuali kaum Nabi Yunus. Tapi umat terdahulu ketika sudah ditimpakan azab dan mereka sudah melihat azab, ditutup pintu tobat. Seperti contoh kaum Nabi Nuh. Ketika mereka melihat azab, pintu tobat sudah ditutup, kecuali kaum Nabi Yunus saja. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat, menyesal. Yang kelima, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Dan yang keenam, ketika maksiatnya terkait dengan anak Adam, maka wajib minta untuk dihalalkan. Kalau misalkan maksiatnya terkait dengan hak orang lain, maka cara tobatnya wajib untuk dikembalikan, walaupun 1.000 rupiah, maka harus dikembalikan. Kalau tidak, maka 1.000 rupiah ini bisa menjadi penghalang seseorang untuk bisa masuk surga sampai 1.000 ini diselesaikan. Jadi harus diselesaikan dulu ya, sebelum meninggal dunia. Dan kemudian yang masalahnya yang kedua, kalau maksiatnya terkait dengan merendahkan harga diri seseorang, maka caranya minta maaf. Jadi dibedakan nih, kalau sudah sampai ke orangnya, datang orang ini minta maaf. Tapi kalau belum sampai kepada orang yang dijelekan, maka dilihat. Kalau dengan disampaikan kok bisa menimbulkan fitnah atau mungkin bodornya jauh lebih besar, tidak perlu. Cukup dia bertobat dengan Allah, dan kemudian ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita tibai, orang yang pernah kita jelek-jelekan, sudah cukup. Tapi kalau dengan tidak tanya kemudian ngaku pernah menjelek-jelekan dan tidak ada masalah, misalkan kita pun tidak masalah, itu cara. Dan ini yang paling penting. Ada pun surat tobat ini hanya sunnah. Tapi yang paling penting adalah syarat tobat itu terpenuhi seperti itu. Dan kemudian masalahnya, dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan fihi dalilun ala idhami sya'ni taubatin nasuh wa anna al-hudud kaffaratun li ahliha. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang agungnya kedudukan taubat yang tulus dan bahwa hukuman had menjadi penghapus dosa
bagi pelakunya. Jadi ketika sudah dijatuhkan hukuman had, dosa itu dihapus. Kalau tidak, ya siap-siap akan dituntut kena hukumnya. Kemudian masalahnya, Al-Imam Al-Qadhi yang boleh mengatakan, wa salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha dalilun 'ala anna al-muslim la yakhruju min al-Islam bis-zina ma lam yastahillahu wa annahu yusalli alaihi idza mata. Salatnya Nabi atas wanita tersebut ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dianggap murtad hanya sekedar berzina selama dia tidak menghalalkannya, dan ia tetap disolati apabila meninggal dunia. Dan cuma memang tokoh-tokoh agama disarankan untuk tidak ikut serta. Dan kecuali kalau sudah tobat, itu beda. Misalkan ada seorang muslim yang meninggal pas berzina, maka tokoh agama disarankan untuk tidak ikut mensolatnya. Tapi kalau sudah bertobat, ya tetap, ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama disyariatkan untuk mensolatinya seperti itu. Ini jelas di pondok buat kita. Faedah dari hadis ini pertama, anna bab taubat maftuhun li kulli mudlimin ma lam tablughu al-khulq. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa pintu taubat terbuka bagi setiap pelaku dosa selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Ya. Makanya ketika Fir'aun itu mau tenggelam, maka diriwayatkan Fir'aun juga mau taubat. Tetapi ketika itu ruhnya sudah sampai ke tenggorokan, sehingga sudah ditutup. Ya, tinggal taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian faedah yang kedua, anna zina minal kaba'ir allati awjaballahu 'alaiha, bahwa zina termasuk dosa besar yang Allah tetapkan hukuman had atas pelakunya. Dan yang masalah ketika seseorang misalkan dia berzina, kemudian ternyata melahirkan seorang anak, maka anak ini jemaah dinasabkan kemana? Nah, kepada ibunya. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi mereka mengatakan bahwa anak zina itu dipinkan kepada bapak ibunya. Tetapi jamaah, ada sebagian ulama yang mereka mengatakan bahwa anak zina itu boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Imam Ibnu Qayyim. Jadi beliau mengatakan anak zina itu tetap boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan syarat yang pertama, tidak ada suami yang sah. Jadi wanita itu belum punya suami yang sah. Yang kedua, laki-laki tersebut mengakui anak itu sebagai anaknya. Dan yang ketiga, ibu anak tersebut juga mengakui. Dan yang keempat, tidak ada sengketa terkait nasab. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa anak itu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Tapi kalau seandainya ada yang berpendapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, kita katakan, iya memang ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pendapat Syekhul Islam itu bukan pendapat dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi ini jangan salah. Ketika misalkan ada seorang wanita, dia misalkan sudah punya suami, lalu kemudian berzina dan mengandung lagi seorang anak, maka anak ini
dipindah ke siapa? Dia punya suami, tapi berzina sampai kemudian mengandung dan melahirkan. Maka anak ini dipindah kepada siapa? Kepada suaminya yang sah. Kenapa jemaah sekalian telah mengatakan al-waladu lil firash? Jadi anak itu untuk pemilik ranjang. Maksudnya suami yang sah. Tetap disandarkan kepada dia. Kecuali kalau suami melakukan li'an. Jadi li'an itu saling melaknat. Dan kalau diam, tidak mau, akan disandarkan kepada dirinya. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan suami merasa itu bukan anaknya, maka caranya li'an. Jadi li'an itu saling melaknat. Suami melaknat, kemudian istri melaknat. Nanti ketika misalkan sudah masing-masing melaknat, maka ketika itu jemaah, yang pertama bahwa si anak ketika itu tidak diberikan kepada suaminya dari wanita yang berzina tadi. Yang pertama. Yang kedua, tidak saling mewarisi. Yang ketiga, maka suami istri tadi mereka dipisahkan sama anaknya, tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau di itu sudah tidak bisa kembali lagi, mereka sudah tahrim mu'abbad. Kalau saling melaknat seperti itu. Yang kemudian si anak dipindah kepada ibunya. Kalau mereka saling melaknat. Tapi kalau misalkan suaminya diam, tidak melaknat, maka mau tidak mau dipindah kepada suami yang sah. Atau misalkan ini, suaminya tahu secara jelas, tetapi diam, maka ini kalau secara syar'i atau syariat, secara kemungkinan anak itu mungkin anak dirinya. Maka ketika dia diam, walaupun tahu secara jelas itu bukan anaknya, tetap diberikan kepada dirinya. Tapi kalau misalkan secara syar'i tidak mungkin itu menjadi anaknya. Contoh misalkan suaminya berlayar sampai 3 tahun, ya. Tiba-tiba suaminya berzina kemudian melahirkan. Kenapa? Karena tentang 3 tahun itu tidak digauli. Kemudian hamil. Sampai pun suaminya diam, tetap ya, menurut jumhur kebanyakan para ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya sah, walaupun suami tidak saling melaknat. Ya, tapi kalau misalkan memungkinkan bahwa anak itu ya mungkin saja dari anak suami yang sahnya, kalau diam maka tetap diberikan kepada suaminya. Kalau misalkan tidak mau dipinkan, ya sudah, syariatnya adalah saling melaknat, saling menian seperti itu. Jadi laknat itu maksudnya nanti seorang suami mengatakan asyhadu billahi inni la minas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati hadza minasina. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sungguh aku termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhanku kepada istriku ya, tentang zina. Dan itu disebutkan sampai 4 kali. Lalu kemudian yang kelima, anna laknatullahi alayya in kuntu minal kadhibin. Bahwa laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang dusta. Nanti istri juga sama, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin fima ramati bihi minasina. Disebutkan sampai 4 kali. Kemudian kelima, anna ghadaballahi alayya in kana minas sadiqin. Bahwa kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi kalau kemudian sudah saling melaknat, maka berlaku hukum tadi. Mereka pisah sama anaknya, kemudian si anak diberikan kepada ibunya, kemudian mereka tidak saling mewarisi.
selesai. Tapi kalau diam, maka mau tidak mau akan diberikan kepada suami yang sah seperti itu. Oke. Bagaimana masalah ikhwan wa akhwat kita? Faedah yang berikutnya, anna al-iqrar bil-dhanbi min asbab tadhhir al-aqd min tabi'atihi idza uqima 'alaihi al-had. Bahwa pengakuan terhadap dosa dapat menjadi sebab bersihnya seorang hamba dari konsekuensi dosanya apabila hukuman had telah ditegakkan atasnya. Jadi artinya kalau had itu sudah ditegakkan, maka di akhirat tidak akan dihukum. Tapi itu maksudnya dosa-dosa yang lain bagaimana? Ya sama, dosa yang lain sama misalkan seseorang sudah dihukum di dunia, maka di alam barzakh tidak. Tapi kalau misalkan di dunia belum dihukum, maka mungkin di alam barzakh. Kalau kemudian di alam barzakh pun belum menghapuskan dosanya, maka akan dihukum kelak di neraka sampai ketika dosanya semua hilang. Ketika itu baru dimasukkan ke dalam surga seperti ini. Ini bagi orang yang tidak tobat. Tapi bagi orang yang tobat sebelum meninggal dunia, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan, ketika dia bertobat kemudian terpenuhi syarat-syarat tobatnya, maka semua akan dihapuskan oleh Allah. Jika akan dihapus, dari catatan pun dihapus, tidak akan ditimbang, tidak akan dihisab. Kenapa? Karena sudah tobat. Tapi kalau tidak, ya siap-siap untuk dihisab dan ditimbang. Dan kemudian faedah berikutnya, annal hadith la yuqamu 'alaiha al-had hatta tanu'a hamnaha. Bahwa wanita hamil tidak ditegakkan hukuman had sampai ia melahirkan kandungannya, sampai ia melahirkan kandungan. Kemudian faedah berikutnya, anna syari'ata tura'i haqqal janin walau kana hamluhu min haram. Bahwa syariat menjaga hak janin meskipun ia berasal dari kehamilan akibat perbuatan haram. Ya, karena yang salah bukan anaknya, yang salah ya orang tua. Jadi jangan sampai kemudian kesalahan orang tua ditimpakan kepada anak. Apalagi kalau misalkan orang tuanya sudah bertobat. Nah, ketika sudah bertobat, dosa itu dihapus. Tapi kalau tidak bertobat, jangan saja, mungkin saja ya, Allah akan hukum dia di dunia atau mungkin kelak di akhirat. Dan hukuman itu terkadang akan Allah timpakan kepada anak keturunannya. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan, inna zina dinun fa in aqradtahu kana wafa min ahli baitika faqran. Sesungguhnya zina itu hutang, maka jika engkau berhutang, maka yang akan membayar adalah anggota keluarga. Makanya kadang kita jumpai orang tua tukang zina, anaknya tukang zina. Orang tua tukang korupsi, anaknya juga sama. Kadang seperti itu ya. Orang tua suka jadi anaknya seperti itu, sama. Dan anak itu tidak jauh dari orang tua. Jika kalau misalkan tidak ingin anak-anak kita dihukum, maka solusinya ya tobat. Jangan nunggu ketika itu lewat anak-anak. Karena kadang dia ada seseorang itu dia tidak mau sadar kecuali ketika anaknya kena musibah. Bukan anaknya berdosa, tetapi ditimpakan sakit atau mungkin dijadikan perilakunya sama, agar dia sadar, agar dia sadar. Maka sebelum ditegur dengan cara seperti ini, hendaklah segera tobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masalah faedah berikut? Annal janin la yukhadu bi dhanbi ghairi. La yukhadu bi dhanbi ghairi. Bahwa seorang janin tidak menanggung dosa orang lain.
walaupun ya kita disebabkan anak zina, tapi tidak berarti anak itu menanggung dosa orang tua. Ya. Kemudian yang maksudnya faedah berikutnya, anna min kamali rahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil ihsani ila mar'ati wa lam yu'ayyirha bi dhanbiha. Bahwa termasuk kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita tersebut dan tidak mencelaknya karena dosa. Tidak boleh mencelak. Berarti sudah bertobat. Belum bertobat tidak boleh kemudian kita lecehkan. Karena kalau kemudian kita lecehkan, apalagi divonisnya, sepertinya Allah tidak akan mengampuni dosamu, di bahaya. Ada kisah dua orang yang mereka bersaudara. Saya lupa saudara kandung masih bersaudara. Satunya juga maksiat, satunya ahli taat. Yang ahli taat selalu mengingatkan saudaranya. Ya, pokoknya tak kamu berbuat. Diingatkan, jatuh lagi. Jatuh dan akhirnya sampai saudaranya kesal. Ini sepertinya Allah tidak akan mengampuni dosa. Divonis. Akhirnya Allah murka. Menyatakan adanya. Siapa yang lancar mengatakan saya tidak akan mengampuni dosa, maka ketahuilah saya telah mengampuni dosanya dan saya hapuskan amal-amal di perbuatan. Akhirnya masalahnya pelaku maksiat tadi diampuni dosanya, yang memvonis tadi dijebloskan dalam neraka. Jadi nggak boleh ketika kita punya teman masih terlibat dalam perbuatan maksiat, jangan boleh kita lecehkan, kita pandang sebelah mata. Ya. Karena kita pun mungkin dulu seperti itu. Ya, karena sekarang mungkin alhamdulillah sudah dapat hidayah, sehingga tetap kita rangkul, kita dakwahi, kita nasihati. Ya. Perbuatannya kita benci, bukan orangnya. Perbuatannya kita benci, tapi orangnya kita dakwahi dengan cara-cara yang hikmah seperti itu. Bukan kemudian dilecehkan atau direndahkan. Itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian masalah faedah berikutnya, annahu yustahabbul ihsanu ila taibi wa 'adamu ta'yirihi bi dhunubihi. Bahwa dianjurkan berbuat baik kepada orang-orang yang telah bertobat dan tidak mencela mereka dengan dosa-dosa masa lalunya. Nggak boleh selalu kemudian diungkit-ungkit. Oh, ini mantan ini mantan begal, itu nggak boleh. Kalau sudah tobat, sudah ya saudara kita. Sama-sama sudah diampuni dosanya. Ya. Jangankan dosa pembunuhan, syirik akbar saja ketika pelakunya bertobat sebelum meninggal dunia, selesai, Allah ampuni. Apalagi dosa yang mungkin di bawah itu. Dia jangan gara-gara sedikit melakukan kesalahan atas kemudian kita jadikan hal itu sebagai bahan untuk menjatuhkannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Harusnya ya, dengan kita melihat saudara kita seperti itu, kita rangkul, kita bantu agar dia bisa mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya kata ihsan itu ada 3 macam. Ihsan kalau kaitannya dengan seseorang atau orang lain, itu maksudnya kita berbuat baik. Tapi kalau ihsan kaitannya dengan ibadah, itu maksudnya kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak, maka yakinlah Allah melihat kita. Kemudian ketiga kata ihsan, kalau terkait dengan pekerjaan, itu maksudnya kita bekerja, kita melakukan pekerjaan dengan totalitas, ya, sampai sempurna. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita kata ihsan, jadi lihat ini konteksnya apa. Di sini maksudnya berbuat baik kepada ya sesama kita. Kemudian masalahnya, faedah berikutnya annal hudud kafaratun li ahliha idza uqimat alaihi.
bahwa hukuman-hukuman had merupakan penghapus dosa bagi orang yang dikenai hukuman tersebut apabila telah ditegakkan atasnya. Dan bagaimana kalau misal ada pembunuh? Karena di hukum kita pembunuh tidak dibunuh. Apa kemudian kelak di akhirat dia akan dikisos? Jawabannya kalau dia tidak tobat jelas akan dikisos. Tapi kalau dia tobat bagaimana? Karena tobatnya pembunuh di negeri kita tidak mungkin dibunuh. Kecuali kalau memang sudah tingkatannya parah, mungkin diberikan pemerintah, kita tidak tahu. Tapi secara hukum tidak ada hukum bunuh bagi pembunuh. Jika kalau misalkan dia bertobat dan benar-benar bertobat, atau kemudian dia tetap akan dihukum, maksudnya akan dikisos. Sebenarnya punya masalah. Orang yang dia pernah membunuh, maka pertama kewajibannya tobat dan lakukan tobat dengan sebenar-benarnya. Tinggalkan perbuatan tersebut. Perkara kemudian dia tidak dikisos karena hukum kita tidak seperti itu misalkan. Sudah. Yang penting dia bertobat, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah kelak menjadikan orang yang dibunuh memaafkan dirinya. Dan bagi Allah sangat mudah. Tapi tadi harus memperbaiki amalnya, ibadahnya tingkatkan. Jika berdoa terus kepada Allah agar kelak ketika dipertemukan orang itu akan memaafkan dirinya seperti itu. Ya, walaupun memang secara hukum ketika dia tidak dikisos, maka ya, dia akan dikisos pada akhirat. Tapi dengan tobat dia yang benar-benar, ya mudah-mudahan Allah akan menjadikan orang itu memaafkan, ya, memaafkan apa? Dekatnya. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berikan sama sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena tulisan seperti menjelaskan kepada kita penting bagi kita untuk memberikan wasiat-wasiat kepada orang-orang yang di titik-titik kematian dengan wasiat-wasiat kebaikan, bertobat, dan lain sebagainya seperti itu. Agar seorang ketika meninggal dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Karena ingat amal itu yang tertanda di akhir. Innal a'mala bil khawatim. Ini amal perbuatan kita itu yang terhitung di akhir, bukan di awal. Maka ingat, di detik-detik akhir kematian seorang itu setan akan semakin gencar untuk menjerumuskan seorang. Maka di antara pelajaran buat kita ketika ada saudara kita di titik kematian, jangan ditinggalkan, temani jangan ditalki. Dan di situ setan sangat gencar, bahkan berusaha untuk memalingkan, memurtadkan seperti itu jangan. Maka penting untuk ditemani, dibimbing, ditalki agar harapannya bisa kalimat yang terkasih diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.